Di review pertama saya mau coba review sebuah produk yang baru banget saya beli. Itu automatic pet feeder dari brand yang jujur saya juga pertama kali pakai gitu ya. Namanya Akom. Dengan kisaran harga yang sebenarnya medium tapi fiturnya lengkap banget gitu. Jadi kita coba langsung review aja. Ya, jadi kalau kita lihat boxnya, dia sebenarnya ada info soal spesifikasi produknya. Jadi itu diinfoin, ini model yang saya beli itu yang video ya, jadi ada webcam untuk mantau pet kitanya gitu ya. Jadi untuk spesifikasinya, kapasitas makanannya, feeding berapa kali, kemudian sekali nuang tuh berapa keluar gramnya, kemudian speaker, mikrofon, power adapter, sampai jenis makanan yang boleh dituang ke pet feedernya juga diinfoin di sini. Pun dengan aplikasinya, di sini teman-teman bisa langsung download sih ya, langsung diketik aja atau scan barcode-nya gitu buat install aplikasi Akom, nanti tinggal setup gitu. Langsung aja kita unbox. Ini sebelumnya saya udah sempat unbox, jadi ada beberapa part yang udah saya copotin plastiknya gitu ya, kayak chargerannya gitu. Jadi beberapanya udah saya copot. Tapi basically dia di dalam box itu udah jadi satu kesatuan seperti ini gitu. Jadi dia nggak copot-copot, dia udah kayak gini. Lalu di dalamnya itu nanti ada beberapa spare part dan buku manual dan lain-lainnya lah ya. Gitu. Dia looknya seperti ini. Bukanya gampang banget, tinggal diputar dikit gitu ya. Kita buka tutupnya, kemudian nanti kita akan temukan beberapa hal di dalamnya. Yang pertama ada box putih. Itu isinya pertama adalah manual book, itu di bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesianya juga sih. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat aja. Kemudian ada kabel dan colokan. Untuk colokannya agak gembung, warna putih. Kabelnya juga warna putih, dia udah coiled gitu ya. Cukup panjang sih, jadi menurut saya cukup fleksibel gitu ya untuk dipakai. Dan tentunya ada satu kartu garansinya dari Akom. Setelah itu tentunya ada mangkok untuk makanannya. Jadi nanti tinggal diklip aja di bawah gitu ya. Dan ada mesin rotasi putarnya, kita bisa lihat tuh. Jadi nanti di situ tuh kayak ada porsi makanannya gitu. Jadi kan setiap tuang tuh dia 10 gram gitu. Diatur di sana. Dan untuk ada 4 button di sana, itu ada feed, ada talk, ada play, dan ada si webcam kameranya sih di sana gitu. Dan untuk lubang colokan di belakang, tepat di belakang. Nah untuk di bawahnya itu ada tempat baterai gitu, on and off dan baterainya gitu. Jadi baterai sendiri digunakan kalau misalnya mati lampu lah ya, kayak gitu. Kita coba tes, kita buka dulu kabelnya. Ya seperti yang saya sempat mention gitu ya, kabelnya cukup panjang sih menurut saya. Jadi untuk dipakai kalau misalnya stekernya agak jauh, kayak cukup aman sih ya. Ini mungkin 1,5 meter kali ya panjangnya gitu. Kita coba colok. Ya nanti dia tuh sebenarnya ada bunyi kedip nyala biru gitu deh di mesinnya. Kayak tinggal pasang aja wadah makanannya. Ya, so basically dia looknya seperti ini ya teman-teman gitu. Kita jajal tuang dry foodnya ke dalam. Iya, saya rapiin dikit. Ini langsung kita tutup aja. Terus saya mau coba ini pakai mode klik manualnya sih nanti. Jadi saya klik aja di situ, nanti dia ada bunyi gitu tuh kayak mulai dry foodnya keluar gitu, kayak masuk ke dalam porsian yang rodanya dalam itu. Terus kalau kita klik sekali lagi, dia baru bakal keluar sesuai porsi yang satu tadi, 10 gram gitu. Saya coba lagi. Iya. Jadi dia tiap satu porsi itu isinya 10 gram ya tadi ya, sesuai spesifikasinya yang ada di kotak tadi.
Untuk tutorial setup aplikasinya gampang sih, jadi dia tinggal dibuka aja. Kita tinggal klik tanda plus atau add device buat tambah device baru. Kemudian pilihnya nanti yang security and video, di sebelah kiri tuh di bawah, diklik aja. Kemudian pilihnya smart kamera yang paling pertama, pojok kiri atas gitu. Nah kemudian nanti tinggal diklik aja tuh yang bawah, dicentang. Kemudian nanti langsung next. Ini tinggal connect wifi-nya, jadi memang pakai wifi ya teman-teman gitu. Jadi di next aja, habis wifi connect. Kemudian ini nanti si barcode-nya itu di scan di webcamnya, si pet feedernya. Jadi ada tuh kan yang button webcamnya, tinggal ditunjukin aja, diarahin, nanti dia langsung muncul adding device kayak gini gitu. Jadi ditunggu aja nih, nggak lama kok, kurang lebih 10 detik kalau nggak salah saya kemarin ya, 10 detikan gitu. Ditunggu sampai beres prosesnya, kemudian udah deh gitu. Jadi dia langsung ke register sebagai device baru di aplikasinya teman-teman gitu. Jadi kalau udah terkoneksi, kita bisa klik nanti si aplikasinya, dia akan loading seperti ini gitu. Jadi dia akan langsung kasih lihat video webcamnya gitu ya, karena kan memang ada fiturnya gitu ya, dengan beberapa fitur lain gitu, kayak ada screenshot, ada talk, ada record, ada playback, ada schedule, dan ada feed gitu. Untuk schedule sendiri ini bisa diklik sih, basically dia kita bisa timing mau jam berapa, kemudian mau cycle-nya gimana, tiap hari apa aja, berapa kali gitu kan ya. Nanti di sini juga bisa diatur, tinggal diatur sesuai kebutuhannya aja. Kemudian tinggal di save kalau udah beres. Kemudian untuk feed kita bisa atur juga kira-kira sekali keluar itu mau berapa porsi gitu ya, bisa diatur di sini gitu. Gak cuma bisa kasih makan dari aplikasi, kita juga bisa record nih. Jadi perharinya kita tuh kasih makan berapa kali, terus berapa gram gitu ya. Kalau balik ke home, di pojok kanan atas itu ada tanda edit. Itu kita bisa edit nama device-nya sih. Ini fiturnya cukup penting ya kalau misalnya kita mungkin punya device-nya lebih dari satu gitu. Jadi kita biar nggak ketukar, jadi bisa dinamain gitu. Kayak contohnya saya coba akan namain sesuai nama pet saya. Ya tinggal diklik, diketik aja, terus langsung di save, nanti dia langsung otomatis keganti di dashboardnya gitu. Voila, jadi tinggal diklik aja deh. Ya demikian unboxing produk dari Akom untuk automatic pet feedernya. So overall sih menurut saya ini untuk harga di 1,2 juta fiturnya lengkap banget sih gitu ya. Jadi nggak cuma dapat si automatic pet feedernya yang bisa connect wifi dan juga ada tambahan baterai gitu ya, dayanya kalau misalnya let's say mati lampu gitu ya. Kita juga ada fitur talk untuk ngobrol sama petnya gitu ya dari jarak jauh, dan tentunya ada webcam dimana kita itu bisa pantau hewan peliharaan kita lah ya, anabul-anabulnya kita gitu. Jadi untuk basically untuk webcamnya sendiri menurutku cukup baik gitu ya, kejernihan gambarnya cukup lah ya, nggak yang HD banget tapi menurutku cukup. Dan so far sih aku ngecek sih nggak laggy gitu ya, tapi untuk speakernya memang menurutku agak sedikit sember sih, dan sayangnya untuk suara kita nggak bisa atur gitu untuk kayak high and low nya gitu. Tapi overall menurutku untuk budget yang medium lah ya bisa dibilang gitu ya, dia sejutaan lebih dikit gitu ya, ini worth it banget sih buat dibeli gitu ya untuk hewan peliharaan kesayangan kita gitu. Tapi terserah teman-teman nih, apakah mau beli yang brand udah lebih terkenal yang fitur lengkap tapi harganya mungkin hampir atau lebih dari 2 juta gitu ya, atau mungkin lebih butuh yang sekedar automatic pet feeder aja, jadi nggak butuh fitur webcam atau yang lain-lainnya, jadi mungkin bisa dapat harga yang di bawah 1 juta gitu.